Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya akan membawakan renungan dalam bahasa Indonesia dan saya mengucapkan syukur ada Roni yang akan translate. Puji Tuhan, terima kasih Roni. Puji Tuhan, kita bisa merayakan anniversary ICC yang ke-44. Praise the Lord, we can celebrate ICC 44th anniversary. Sebelum menyampaikan renungan ini, saya ingin berterima kasih terhadap panitia anniversary dan semua tim yang melayani hari ini. Before we start celebration, we want to give thanks to everyone that participates and that caused this celebration to happen. Saya ingin juga menyambut semua jemaat yang datang, terima kasih, dan juga yang ikut online. I want to also welcome everyone who come here and also online. Juga tamu dari Konsulat Jenderal, Ibu Diah Asmarani Lestari dan Bapak Edi Sutomo, dan juga Bu Ledinse Situmorang, dan juga Ibu Yuni Aryastiti dan Mas Wildan. Also welcome all the honorables. Ya, welcome dan juga terima kasih untuk semua yang bisa bersama-sama merayakan ICC anniversary. Terima kasih untuk jemaat yang membawa dessert. Thank you also for all the congregation that bring desserts. Saudara, umur 44 bukan usia muda, itu hampir setengah abad. Age 44 is not a young age, it's almost half a century. Tidak ada perjalanan hidup yang tidak ada gelombang. There's no life journey that does not encounter a high and low tide. Tapi karena kasih dan anugerah Tuhan, semua dapat kita lalui. But it is only because of God's grace we can journey through everything. Saudara, apa yang terjadi pada seseorang yang umurnya 44? Ada yang di sini yang umur 44 tepat? What happens at the age 44 to a person? Is there anyone that's age 44 here? Menurut penyelidikan, ya, saya juga alami, saudara, bahwa umur di atas 40 sering dianggap fase transisi yang penting di dalam kehidupan seseorang. According to research, a person crossing the age 40 is often considered an important transition phase in person's life. Masa ini adalah banyak sekali membawa tantangan bagi orang yang umur sekitar 40-an. This is a time that brings challenges or a period where many people around age 40. Masa-masa di mana banyak orang mulai mengevaluasi atau merefleksi kehidupan, merefleksi kembali perjalanan hidup mereka. It's a time for them to evaluate and reflect on their life's journey. Dan juga masa-masa di mana orang meresapi atau menikmati apa yang sudah ditempuh selama perjalanan 40 tahun lebih. And also it's the time where they embrace their achievement. Dan juga masa-masa di mana mulai merencanakan langkah apa yang akan dilalui di masa depan. And also it's a time for them to plan what will they do in their future. Pada usia ini, bagi yang berkeluarga, mungkin anak-anak bukan baby lagi. Well, at this age for families, husband and wife and who have children, children may not be babies anymore. Masa merawat bayi sudah lewat dan ada tantangan baru. And period of caring for a baby has passed and there are new challenges. Membesarkan anak-anak yang remaja dan juga mulai ada orang yang mulai merawat orang tua. And that's the time when they start raising their teenager and some of them they start caring for their elderly. Bagi saudara yang bekerja atau berusaha, umur ini adalah ideal untuk mengevaluasi diri apakah karirnya itu sesuai dengan harapan atau tidak. For those who work or are in business, this is the ideal time to evaluate yourself whether the path you're taking, whether in career or business, is still in line with your hopes and dreams. Demikian juga manusia tidak terlepas dari kebutuhan rohani
yang berhubungan dengan kesehatan mental, saudara. Likewise, human cannot be separated from spiritual needs related to mental health. Nah, salah satu kebutuhan rohani itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. One of our spiritual needs is our relationship with God. Kita semua perlu untuk mengevaluasi kebutuhan rohani, termasuk gereja yang sudah berumur 44 tahun. We all need to evaluate our spiritual needs, including this church that's 44 years old. Karena di sini terletak kekuatan dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Because this is where the strength lies in facing challenges in this life journey. Mari kita coba baca dalam 1 Korintus 15 ayat 58, bisa tolong slide-nya? Ya, di sini. Saudara, saya baca dalam bahasa Indonesia. Di situ ada bahasa Inggris, mungkin translator tidak perlu tapi bisa baca langsung. Yeah, I will. There is a Indonesian and the English version. So when he read the Indonesian, I will not read the English. Ini dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, stand firm, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah, saudara, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. So this is the letter of Paul that he wrote to a congregation in Corinth. Nah, pada zaman itu kota Korintus itu merupakan kota yang sangat terkenal, saudara. At the time, that city is very famous. Selain pusat perdagangan, pusat sosial, pusat budaya, itu pada zaman kekaisaran Romawi. Apart from being a trade, social, and cultural center during the Roman Empire. Dan kota Korintus juga sebagai tempat penyembahan berhala. It was also famous as a pagan place. Nah, kota Korintus itu yang kaya, dia kota besar, maju dan juga makmur sekali di saat itu. So the city of Corinth was known as a big, advanced, and prosperous city. Banyak orang pinter, orang intelek, orang kaya, sehingga kota itu menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh. There were many smart people, intelligent people, and rich people. So at that time, people became arrogant and haughty. Karena kehebatan dan kemewahannya banyak sekali, kota Korintus menjadi tempat untuk orang-orang berpesta pora. Because of its greatness and riches, the city of Corinth became a place of people partying. Mabuk-mabukan, berbuat tidak senonoh, kehidupan yang tidak bermoral, rusak dan jahat sekali. Drinking, committing indecent act, immoral, corrupt, and evil. Dan karena itulah ada suatu ujian, tantangan bagi orang yang percaya di kota Korintus itu, sehingga mendorong Paulus untuk menasehati jemaat-jemaat di kota Korintus. That's why there's a challenges to the congregation there, to the people of the church there, and that's why Paul wrote this exhortation letter to them. Untuk berdiri teguh, jangan goyah dalam iman dan giat di dalam pelayanan Tuhan. To stand firm and do not be shaky in their faith and always wants to participate in the work of God. Nah, ujian tantangan pada saat itu tidak jauh berbeda, saudara, dengan kehidupan kita di dunia sekarang ini. The trial or challenges experienced by the congregation in Corinth are not much different from our lives in the world. Sekarang banyak sekali terjadi kejahatan, kehidupan tidak bermoral, rusak, dan sebagainya. Now there are many things, there are a lot of evil, immoral lives, and corruption, etc. Dan Paulus juga menulis tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Next slide, please. Di sini dikatakan ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Next. Apostle Paul has warned of the existence of difficult times in the last days. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah,
mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Next. Ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Next. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, di sini 4 ayat Rasul Paulus sudah ingatkan akan masa-masa sukar pada hari-hari terakhir. So in here, in the 4 verses, Apostle Paul has warned the existence of difficult time in the end times. Manusia akan mencintai diri sendiri, berlomba-lomba mencari uang untuk kekayaan. Human will love themselves and compete to gather money for wealth. Manusia tidak sadar bahwa mereka sudah menjadi hamba uang. People do not realize that they have become the slaves of money. Uang adalah bagian realita hidup manusia. Money is part of the reality of human life. Memang betul kita harus bekerja, saudara, untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. It's true that we have to work to earn money to fulfill our daily needs. Keinginan mendapatkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah wajar dan lumrah. The desire to earn more money to meet life's need is natural and normal. Tetapi ketika uang itu sudah menjadi alat pemuas ego diri kita, maka kebutuhan uang tidak akan pernah mengenal kata cukup. But when money has become the tool to satisfy the ego, then the needs for money will never know the word enough. Uang sebesar $50 atau $100 untuk membeli t-shirt sudah cukup baik dan nyaman. $50 to buy a t-shirt is good enough and comfortable. Tetapi kalau untuk memuaskan ego, jangankan uang $50, $100, $500 pun rasanya kurang sekali. But if it is to satisfy your ego, never mind $50 or $100, even $500 doesn't seem like enough. Ketika kita menjadikan uang sebagai alat pemuas ego kita, kita tidak akan pernah mengenal kata cukup. When we use money as a tool to satisfy our ego, we will never know the word enough. Selanjutnya firman Tuhan katakan manusia menyombongkan diri. Further, the word of God said man is arrogant. Pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Slanderer, rebel against parent, ungrateful, doesn't care about religion. Tidak mengasihi, menjelekkan orang, garang, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Doesn't love, denigrate people, fierce, obey lust instead of obeying God. Itulah hal-hal kondisi manusia pada akhir-akhir zaman ini. That is the condition of human in the end of times. Bagaimana dengan keadaan kita pada saat ini? So how are our condition right now? Apakah kita pernah mereflek atau mengevaluasi diri kita? Have we reflect on our life or evaluate our life? Dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. It says that in the last days difficult time will come. Sukar di dalam finance, dalam kesehatan, pekerjaan, bisnis, keluarga, hubungan suami, istri, anak, orang tua. Difficulty in terms of finance, health, work, business, family, relationship between husband and wife, children, and parents. Apakah kita sudah siap? Atau sebaliknya, takut, khawatir menghadapi tantangan-tantangan di masa depan? Are we ready to face the challenges in front of us, or we are worried or scared? Kembali lagi Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 15, next slide, 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. That's why the Apostle Paul said again in 1 Corinthians 15:58. Berdiri teguh, stand firm adalah menjadi tema anniversary ICC 44. Next slide please.
Stand firm become the theme of ICC 44th anniversary. Berdiri adalah tegak, bertumpu pada kaki, tidak duduk atau tidak berbaring. Standing means upright, resting on legs. Upright, not lying or sitting. Teguh dimaknai kuat dan kokoh. Firm, meaning strong and sturdy. Tetap berada terus-menerus dalam satu posisi dan tidak goyang. Remain continuously in one position and does not sway. Berdiri teguh biasanya dimetaforakan seperti mercusuar yang Anda lihat atau pohon yang berdiri kokoh. Standing firm is usually metaphorized as a lighthouse or a tree that stand firm during a strong storm or wind. Di dunia banyak sekali saudara pohon yang umurnya ribuan tahun, lebih dari umur piramid di Mesir. In the world there are many trees that are thousands of years old. Nah, salah satunya itu yang saudara lihat. Ini adalah pohon pine Bristlecone Methuselah yang diperkirakan umurnya lebih dari 4.789 tahun. One of them is this pine tree, Bristlecone Methuselah, which is estimated to be more than 4,789 years old. Ini adalah salah satu pohon tertua yang ada di White Mountain of Eastern California. This is one of the oldest trees in the White Mountain of Eastern California. Pohon ini tumbuhnya di atas gunung yang ketinggiannya 3.000 meter above sea level. This tree grows on a mountain at a height of approximately 3,000 meters above sea level. Dan dapat bertahan hidup dalam kondisi lingkungan keras di pegunungan. And can survive in a harsh environmental condition in the mountain. Suhu dingin, angin kencang, curah hujan yang rendah, lapisan udara yang tipis, dan tanahnya miskin sekali sama nutrisi. Cold temperature, strong wind, low rainfall, thin air layers, and nutrient-poor soil. Yang mendukung beberapa pohon yang besar bisa bertahan kuat adalah akar yang masuk ke dalam. What support large tree to survive long and strong are the tree roots which support the trunk. Justru karena akar pohon yang dalam itulah yang mendukung batang pohon itu sehingga dia bisa bertahan terhadap angin, terhadap badai yang ekstrim. So this deep root is the one that support the trunk so they can survive the harsh environment condition. Demikian juga saudara dengan kehidupan kita, kita perlu suatu foundation yang kuat, yang teguh. Likewise with us as a believer, we need a strong foundation to stand firm. Fondasi untuk menghadapi dunia yang tidak menentu pada akhir zaman ini. We need a strong foundation to face this changing world. Fondasi untuk bertahan terhadap bisikan-bisikan iblis yang ingin menjatuhkan iman orang percaya. To face an uncertainty that the devil whispered to us. Bertahan terhadap godaan-godaan daripada iblis yang ingin menjerumuskan orang percaya ke dalam kegelapan. It defends against the whisper of the devil who will bring down the faith of believers in Jesus. Inilah target musuh, saudara. This is the enemy's target. Saya ingat dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, bukan saja mencuri, membunuh, tetapi membinasakan orang percaya. I remember in John 10:10 says not only to kill and steal but also to destroy. Yang kita perlu sadari dan ketahui bahwa Tuhan telah memberikan keteguhan kepada kita. What we need to realize and know is that God has given us determination or firmness. Next slide, dalam Mazmur 147 ayat 13 dikatakan, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Saudara, zaman dulu umumnya kerajaan itu mempunyai benteng yang temboknya tinggi dan kokoh. In ancient times, a kingdom has a fort whose wall were high and sturdy. Nah, kalau musuh yang mau berperang, dia nggak naik tembok, dia mau masuk
menyerang melalui pintu gerbang. In the old days, when the enemy attacks, do not climb through the wall, but through the gates. Karena dalam suatu kerajaan itu harus mempertahankan diri dengan menahan atau memblokir pintu gerbang dengan palang pintu yang kuat. Therefore, a kingdom must defend itself by blocking, holding, or supporting the gate with strong crossbar in layers. Karena Tuhan berfirman, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. That's why the God says that He strengthened the bar of your gates. Ini suatu anugerah karena ini adalah suatu pemberian, keteguhan kepada kita. This is an amazing grace from God, a good gift from God. Kalau Tuhan sudah berikan keteguhan itu, kita harus pakai, saudara, keteguhan yang Tuhan sudah berikan. If God has given us determination, then we must use the determination given to us. Berdiri teguh adalah suatu perintah, bukan didiamkan saja. Karena Tuhan tahu untuk apa keteguhan itu. Standing firm is a command, not just to remain silent, because God knows what standing firm is. Next slide. Apa yang kita perlukan agar dapat berdiri teguh? What do we need to do to stand firm? Pertama adalah kita perlu kasih daripada Yesus Kristus. First one is we need the love of Christ. Kasih Yesus merupakan suatu fondasi kuat dan kokoh. The love of Christ is a strong foundation. Kasih Yesus yang memerdekakan, membebaskan kita dari kuasa iblis. That will liberate and free us from the power of the devil. Next slide please. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, karena kasih Yesus Kristus, maka kita tidak binasa. Because of the love of Christ, we do not perish. Karena kasih Yesus Kristus, kita beroleh hidup yang kekal. Because of the love of Jesus Christ, we have eternal life. Karena kasih Yesus Kristus, kita diselamatkan dari dosa. Because of the love of Jesus Christ, we are safe from sin. Karena kasih Yesus Kristus, kita dimerdekakan, dibebaskan dari kuasa iblis, sehingga kita bisa berdiri teguh. Because of the love of Christ, we are liberated and freed from the power of the devil. Yang kedua yang kita perlukan adalah next slide please. Yang kedua adalah apa yang kita perlukan untuk berdiri teguh adalah faith and hope in Jesus. Kita perlu iman dan pengharapan kepada Yesus. The second step that we need is we need to stand in faith and hope in Jesus. Kita baca dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan bahwa berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dalam Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi saudara, apapun yang kita perbuat, semuanya kita taruh dalam suatu pengharapan. So in whatever we do, we put everything in hope. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa pengharapan, sesungguhnya seperti kita bekerja atau seperti orang yang menjaring angin. If we do something without hope, then in fact we are like people chasing after the wind. Semua sia-sia, saudara, kalau kita kerjakan tanpa pengharapan. Everything is futile. Pengharapan atau iman, pengharapan adalah sesuatu yang belum kita lihat, kita berharap. Hope is something we have not yet seen. Sama seperti pengertian iman adalah sesuatu yang belum kita lihat. Likewise, faith is something we have not seen. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita untuk berdiri teguh dalam iman dan pengharapan. But the word of God remind us to stand firm in faith and hope. Yesuslah sumber pengharapan kita. Jesus is our source of hope. Next slide.
Apa yang kita butuhkan dalam pada saat kita mau berdiri teguh adalah kita perlu sekali firman Tuhan. And the third thing that we need is the Word of God. Kisah Rasul 20 ayat 32. Next slide, dikatakan bahwa dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Di situ ada kata-kata berkuasa membangun. Jadi firman Tuhan berkuasa untuk membangun. In there it says that there is a power to build. So the Word of God has the power to build. Dan firman Tuhan juga itu memberikan dorongan dan harapan kita. God's Word also gives us encouragement and hope. Firman Tuhan juga adalah sumber kekuatan sehingga kita bisa berdiri teguh. God's Word is a source of strength so that we can stand firm. Next slide. Apa yang kita perlukan pada waktu kita untuk berdiri teguh adalah kita perlu sadar bahwa kita adalah orang yang dipanggil dan dipilih Allah. And the fourth one, you need to be aware of being the one who is called and chosen by God. Orang yang dipilih berarti dibela oleh Allah. As a chosen person means being defended by God. Next slide please. Dalam Roma 8 ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Ada jaminan pada waktu Tuhan membela kita, maka kita bisa berdiri teguh dan memperoleh kemenangan. There is a guarantee of being defended by God so that we can stand firm and achieve victory. Orang yang dipanggil Allah juga berarti memperoleh kemuliaan daripada Yesus. People who are called by God, they obtain the glory of Jesus Christ. Kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 14, dikatakan, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. 4 hal inilah, next slide. 4 hal inilah untuk berdiri teguh kita perlu love of Jesus Christ, faith and hope in Jesus, word of God, realize as the called and chosen of God. These 4 things are what we need to be able to stand firm. That's love of Jesus Christ, faith, hope in Jesus, word of God, realize as the called and chosen of God. Ingat bahwa pohon yang lemah akarnya mudah sekali tumbang pada saat hujan dan angin keras. Remember that trees with weak and dry roots will fall very easily when there is rain and strong wind. Demikian pula orang-orang yang tidak punya fondasi yang kuat mudah sekali menjadi tumbang. Likewise, people who do not stand firm easily fall. Firman Tuhan selalu ingatkan kita bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. God's word says, know that in the last days, perilous time will come. Apakah kita sudah siap menghadapi masa sukar di depan kita? Are we ready to face the hard time ahead of us? Tuhan Yesus katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Lord Jesus said, leave your worry to me, and then I will take care of you. He will not let the righteous be shaken forever. Ayat inilah janji Tuhan kepada orang yang percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. This verse is God's promise for us to believe in Him. Yesus Kristus adalah Mesias. Jesus Christ is is Messiah. Yesus Kristus adalah salah satu-satunya juru selamat manusia yang diutus Tuhan Allah datang ke dunia untuk membebaskan dosa seluruh manusia. Jesus Christ is the only Savior of mankind sent by God to the world
to free the sin of all mankind. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Let's bow our head and pray. Saudara, Tuhan telah berbicara kepada kita. God has spoken to us. Saya percaya Roh Kudus I believe the Holy Spirit sedang bekerja, sedang berbicara kepada saudara-saudara saat ini. is talking and working among us. Berbicara pada saudara-saudara yang bimbang, ragu-ragu, takut akan masa depan, masa yang sukar di depan kita. Speaking to us who are in doubt, scared, and of our future. Tuhan Yesus hanya satu-satunya sumber pengharapan kita. Lord Jesus Christ is the only source of our hope. Inilah waktunya bagi saudara-saudara yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamat. This is the time for you if you haven't received Jesus as Christ and Lord. Inilah waktunya untuk mendapatkan kebebasan, kekuatan, dan kasih anugerah daripada Yesus. This is time to receive freedom and grace from Lord Jesus. Inilah waktunya agar kita bisa berdiri teguh menghadapi masa yang sukar pada akhir zaman. This is time where we can stand firm to face the difficulties of this world. Inilah waktunya untuk ambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. This is the time for you to make your choice to receive Jesus as your Lord and Savior. Bagi saudara yang belum mengenal Yesus Kristus atau belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan sedang menunggu saudara. For those of you who have not received Jesus as Savior, the Lord is waiting on you. Apabila saudara ingin mengalami kuasa Tuhan, mengenal Tuhan, mari sama-sama kita berdoa untuk minta Yesus Kristus untuk masuk dalam hati kita. If you want to know the power of Jesus, let us come together and receive Him. Bapa dalam surga, kami bersyukur mempunyai Bapa yang baik. Heavenly Father, we thank you. We have a good Father. Engkau telah mengirim anakmu Yesus Kristus ke dunia untuk mati di kayu salib ganti dosa kami. You send your Son to die on the cross to redeem our sin. Saya mau terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya. I want to receive Jesus as Lord and Savior. Engkaulah satu-satu yang memberikan harapan yang kekal. You're the only one that gives us hope. Ampuni dosa kami Tuhan, dosa saya, dan biar Engkau saja yang bertata dalam hidup saya. Forgive my sin and may you the only one who reign in our life. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Saudara, bagi saudara yang sudah mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, Tuhan katakan, berdiri teguh, jangan goyah. For those who have known and accepted Jesus Christ as their personal Savior, God says, stand firm and do not sway. Inilah kasih Tuhan yang selalu membimbing dan menjaga kita. This is God's love that always guides and takes care of us. Pada hari ini juga Tuhan ingatkan perlunya kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lastly, God also reminds us to always be engaged in God's work. Sudahkah kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Have we engaged in God's work? Tuhan juga menjamin bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Because God also guaranteed that the communion with God, your labor is not in vain. Bapa yang baik, terima kasih bahwa Engkau selalu mengingatkan kami untuk berdiri teguh dan jangan goyah. Heavenly Father, good Father, thank you for always reminding us to stand firm and do not sway. Engkau baik dan Engkau selalu menopang kami agar kami tidak jatuh. You're always good and you want us not to fall. Bapa, kami minta ampun kalau kami meninggalkan Engkau. Today we ask for your forgiveness if we leave you. Ampuni kami kalau kami lupa akan kebaikan-kebaikan Engkau. Forgive us if we forgot about your help, your goodness. Mungkin kami pernah berdoa minta tolong saat kami kesusahan, saat kami sakit, kemudian Engkau bantu dan tolong, lalu kami meninggalkan Engkau, kami lupa akan pertolongan Engkau Tuhan. Maybe we prayed and received your blessings when we were sick
or lost, and we forgot about you afterward. Kami tidak menepati janji untuk setia dan taat kepada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. And we break our promise. Forgive us, Lord. Tuhan, ajar kami untuk selalu ingat akan kasih dan kebaikan daripada Engkau. Lord, teach us to always remember your love. Biarlah pada saat ini kami semangat melayani, giat dalam pekerjaan-Mu Tuhan. At this moment, Lord, may we give ourselves fully to your work. Karena kami percaya akan jaminan-Mu bahwa persekutuan-Mu dengan Engkau, jerih payah kami tidak sia-sia. Because of your guaranteed promise that our fellowship with you will not come in vain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen.